Tidak mampu beli minyak. Tidak mampu beli minyak sehingga mahal. Minyak disembunyikan. Mana harga minyak dikasih keluar. Pasar murah yang digelar di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Emak-emak protes kepada petugas di tenan Bulog karena tidak mendapatkan kupon pembelian satu paket sembako yang berisi 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir seharga Rp55.000. Mereka juga protes harga paket yang dinilai masih tinggi. Mahal bagi saya, karena itu bukan pasar murah namanya. Pasar mahal. Iya, pasar mahal. Bu, Bukan pasar ini murah. kan ada kuponnya. Bagaimana tadi? Kalau masalah kupung, jangan ditentukan masalah kupung, karena kita masyarakat mau minyak, butuh minyak. Dan kedua, kalau memang membutuhkan kupung, bagaimana melelain kalau kehabisan kupung lagi? Yang tadi dikerumuni oleh warga karena Bulog. Jadi sebenarnya Bulog itu menjual produknya sendiri ya, dan dia menjual harga pasar karena minyaknya minyak mahal, bukan minyak. Bazar digelar selama 3 hari oleh DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemkot Makassar. Setiap harinya hanya menjual 150 paket sembako karena keterbatasan stok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut tanah terbalik dan menabrak rumah warga di Parung Bogor viral di media sosial. Melawan saat diamankan, sejumlah pelanggar PMKS digotong petugas. Ratusan warga berziarah ke makam kerabat jelang datangnya bulan suci Ramadan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Pram Senjaya kembali menemani Anda selama 90 menit ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Pram Senjaya. Selamat siang Pram, Halo, ada selamat informasi pembuka apa untuk pemirsa hari ini? Ya, terima kasih Dita. Pemirsa, hari ini kami awali informasi dari sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Tol Semarang, Ngargosari, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Diduga mobil alami korsleting listrik pada bagian mesinnya. Kebakaran di Jalan Tol Boyolali, kilometer 47. Detik-detik sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Tol Solo Semarang, kilometer 477, tepatnya di wilayah Ngargosari, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu malam terekam kamera warga. Kobaran api cukup besar dan membakar seluruh bagian bodi mobil minibus. Alhasil, seluruh bodi minibus hangus. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat mobil minibus berisikan 12 penumpang melaju dari Pacitan menuju Jakarta. Sesampainya di lokasi, muncul percikan api dan terus membesar. Semua penumpang pun keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Kecelakaan mobil. Mobilnya kenapa, Bu? Kebakaran, konslet, Oh, konslet ya, Bu? Iya. Mobil apa toh, Bu, yang elep. Elep dari Pacitan ke Jakarta. Oh, gitu. Membawa rombongan. Iya, Berapa orang, Bu, tahu nggak? banyak, keluarnya banyak. Ada korban nggak, Bu? Diduga, api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari bagian mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Solo menuju Semarang sempat tersendat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi kawanan begal sadis di Cipayung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah belasan orang tega menganiaya sekaligus merampas barang berharga milik pedagang somai. Inilah rekaman CCTV saat komplotan begal sadis menganiaya pedagang somai di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas barang berharga milik korban sebelum kabur.
Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala. Ramai mau belanja, terus ini kan keluar gang. Nah pas sampai di gang itu ketemulah anak-anak, mungkin anak apa gitu ya, gerombolan anak-anak muda, kurang lebih ada 5 motor. Nah tiba-tiba warga saya tuh sampai di gang itu dipepet, ya infonya seperti itu, dia kepalanya diketok sama anak-anak muda itu, cuma dia pakai helm. Akhirnya cuma dirampas tasnya. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan kini kasus ditangani petugas Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Masih dari informasi ibu kota, pemirsa, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah remaja kelompok geng motor di Kalideres dan wilayah Kebayoran, Jakarta. Dari penangkapan 2 lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dari tangan para pelaku. 6 remaja kelompok geng motor diamankan aparat kepolisian dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keenamnya diamankan saat akan menggelar tawuran dengan geng motor lainnya. Namun, petugas berhasil mencegah terjadinya tawuran serta mengamankan ke-6 remaja kelompok geng motor. Dari tangan ke-6 remaja tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 15 senjata tajam jenis celurit berukuran besar yang digunakan untuk tawuran. Dapat informasi bahwa ada segerombolan pemuda yang sudah melaksanakan tawuran di Kemayoran, di Cinere, ketika mereka touring sedang menunggu musuh di wilayah Kalideres. Kita langsung ke daerah tersebut dan mengagalkan aksi tawuran sebelum musuh yang mereka tunggu datang, dan kita mengamankan sekitar 6 pemuda beserta 5 senjata tajam. Sementara di wilayah Jakarta Selatan, 3 orang remaja tidak berkutik saat diamankan tim Panther Koramil 02 di Jalan Wijaya 2, Kebayoran Baru. Sempat berupaya kabur, namun 3 remaja berikut 1 unit stick golf serta gergaji yang digunakan untuk tawuran berhasil diamankan petugas. Terlihat salah satunya memegang stick golf. Kemudian kami berhenti, mereka berhamburan lari. Kemudian kami berusaha mengejar. Nah, dapatlah 3 orang ini tadi dengan barang buktinya berupa stick golf dan gergaji kayu. Ketiganya kemudian langsung diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan, pemirsa. Sebuah truk pengangkut tanah alami kecelakaan tunggal terbalik dan menabrak rumah warga. Insiden ini pun viral di media sosial. Pemirsa, inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut tanah di kawasan Ciseeng, Parung, Bogor, Jawa Barat. Truk tanah yang sempat mogok didorong warga, namun justru alami remblong dan mundur menabrak rumah warga. Tidak hanya itu, pemirsa, truk akhirnya terbalik dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Insiden ini pun viral di media sosial. Sementara pemirsa, di Panyabungan Selatan, Sumatera Utara, 3 warga terluka akibat tertimpa muatan truk. Insiden ini terjadi saat truk bermuatan cangkang sawit alami remblong dan nyaris tabrak rumah warga. Truk bermuatan cangkang sawit ini terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kayu Laut, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Truk terbalik akibat remblong dan nyaris menabrak rumah warga. Naas 3 warga yang berada di dalam teras rumah terluka akibat tertimpa muatan truk dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Ya, pemirsa, seorang bocah di Lampung Timur tewas setelah ditabrak dan terseret mobil. Warga yang geram merusak dan hendak membakar mobil pelaku.
Inilah rekaman CCTV saat IA, bocah 6 tahun terseret mobil di jalan lintas timur Desa Tulung Pasik, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Akibat insiden ini, korban tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Bukannya bertanggung jawab, pelaku malah berusaha kabur. Warga yang geram melampiaskan kekesalan dengan merusak mobil pelaku. Bahkan, warga juga berniat membakar kendaraan sebelum berhasil ditenangkan oleh polisi. Jadi masa karena mungkin terlalu emosi melihat korban ini terseret mungkin lebih dari 5 km, anak kecil ini dengan kendaraan itu, emosi warga memang sudah tidak bisa terbendung lagi, hingga warga yang jumlahnya mungkin hampir 1000-an, alhamdulillah bisa kita halau. Selanjutnya pelaku dan mobilnya diamankan ke Mapolres Lampung Timur. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan antara 2 motor dan 1 kendaraan mobil juga terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pengendara alami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga menolong korban kecelakaan di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang tergeletak di tengah jalan raya ini mengalami luka serius akibat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal saat pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Tangkuban Perahu. Diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, pengendara terjatuh lalu menabrak motor di arah berlawanan. Di saat bersamaan datang kendaraan roda 4 dari arah belakang dan untuk menghindari kecelakaan, sopir membanting setir dan kendaraan masuk ke dalam parit. Tiga lah. Dari atas itu enak udah oleng, udah makan jalan di bahu jalan itu udah dimakan tuh, udah ngelewatin garis lah. Akhirnya dari sini ninja juga kan kencang juga, dan nanjak kan posisinya ancang-ancang kan. Udah nggak oleng tuh nabrak ninja, saya juga ketabrak juga sama mereka berdua. Untuk kejadian kecelakaan tersebut, yang terlibat adalah kendaraan R2 sebanyak 2 kendaraan dan R4 1 kendaraan. Akibat peristiwa ini, 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mengalami kerusakan parah. Kecelakaan juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di kawasan wisata Jalan Tangkuban Perahu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komunitas pecinta hewan bersama Polsek Selorejo, Blitar, Jawa Timur menggerebek tempat yang diduga menjadi lokasi penjagalan anjing. Polisi mendapati 34 ekor anjing hidup yang disekap serta 6 ekor yang sudah disembelih. Animals Hope Shelter bersama anggota Polsek Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggerebek sebuah tempat yang diduga menjadi lokasi pemotongan anjing. Petugas mendapati 34 ekor anjing ditempatkan dalam kandang yang tidak layak. Sejumlah anjing juga ditemukan mati dalam kandang, serta 6 ekor anjing telah disembelih dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin daging. Atas temuan tersebut, Animals Hope Shelter pun melaporkan pemilik tempat pemotongan ke polisi. Dari keterangan sementara, anjing tersebut dibeli oleh pemilik usaha dari sejumlah warga. Kemudian pemilik akan melakukan pemotongan dan menjual daging anjing ke warung di wilayah Blitar. Hewan yang ada di Bogor, dia langsung ke sini, kemudian memberitahukan kepada petugas Polsek. Menurut net media sosial terjadi pemalakan atau penjagalan anjing yang ada di. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam golongan daging yang bisa dikonsumsi karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan atau kehutanan. Sementara itu, anjing lebih dikenal sebagai hewan peliharaan yang bersahabat dengan manusia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, ibu dan bayinya yang berusia 4 bulan jadi korban penganiayaan sadis. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Bernadita Ginting sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.